Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas L dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis aktivitas pendanaan. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Amelia Rahma dengan PM 108. Ada saya sendiri yaitu Gani Azarazen dengan PM 112, ada Muhammad Ken Rafli dengan PM 144, ada Refdi Radika Firza dengan PM 146, ada Muhammad Alvan Humaydi dengan PM 159, dan yang terakhir ada Jian Safira dengan PM 190. Pembiayaan dengan utang. Utang adalah dana yang dipinjam oleh perusahaan dari berbagai sumber, baik dari investor seperti obligasi maupun dari lembaga keuangan seperti pinjam bank. Utang memiliki biaya bunga yang jelas dan jangka waktu tertentu, di mana pokok utang harus dilunasi saat jatuh tempo. Utang tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama utang jangka panjang. Utang jangka panjang sendiri memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti obligasi, debitur, dan pinjaman berjangka. Digunakan untuk membiayai proyek jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar di neraca. Lalu yang kedua ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek memiliki jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun dan sering digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan likuiditas. Contohnya termasuk revolver, besel diskonto, dan surat berharga komersial. Meskipun lebih fleksibel dan memiliki suku bunga lebih rendah, utang jangka pendek lebih berisiko karena harus dilunasi dalam waktu dekat. Utang ini diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar di neraca. Ada juga pembiayaan tidak langsung melalui leasing, di mana perusahaan menyewa aset alih-alih membelinya, yang juga dianggap sebagai bentuk pembiayaan utang, terutama dalam industri seperti maskapai penerbangan dan retail. Selanjutnya adalah akuntansi untuk utang. Mekanisme akuntansi untuk utang jangka panjang. Nah, ini sebelah ilustrasi. Misalkan sebuah perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100.000 dolar dan tingkat kupon 6% yang dibayarkan setiap tahun selama jangka waktu tetap 3 tahun. Nilai nominal merujuk pada jumlah yang dijanjikan perusahaan untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada akhir jangka waktu. Tingkat kupon adalah tingkat bunga yang disepakati dan jumlah dolar dari pembayaran tersebut disebut sebagai pembayaran kupon. Dalam contoh ini, pembayaran kuponnya adalah 6.000 per tahun. Tingkat bunga efektif adalah tingkat yang ditetapkan pasar untuk obligasi pada saat penerbitan. Tingkat ini menentukan nilai sekarang obligasi pada saat penerbitan, yang sama dengan hasil kas yang diterima perusahaan dari penerbitan obligasi. Tingkat bunga efektif ditentukan oleh pasar setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat bunga bebas, risiko yang berlaku, jangka waktu obligasi, dan resikonya. Tidak perlu ada hubungan antara tingkat kupon dan tingkat bunga efektif. Sebagai contoh, perusahaan dapat menerbitkan obligasi tanpa kupon di mana satu-satunya pembayaran kepada investor adalah nilai nominal di akhir jangka waktu. Obligasi semacam ini juga dinilai berdasarkan nilai sekarang oleh pasar pada tingkat bunga efektif tertentu. Untuk memahami mekanisme obligasi dan akuntansinya, kita perlu mempertimbangkan 3 skenario tingkat bunga efektif yang berbeda. Yang pertama 6%, 3%, dan 10%. Bisa dilihat pada contoh di samping. Pertama, pertimbangkan skenario tingkat bunga 6%. Dalam kasus ini, nilai sekarang obligasi pada saat penerbitan yang diwakili oleh tahun 0 tepat sama dengan 100.000 dolar karena perusahaan berhasil mengumpulkan jumlah yang sama persis dengan nilai nominal. Kita katakan bahwa obligasi diterbitkan pada nilai nominal atau par. Dalam skenario ini, beban bunga tingkat bunga kali nilai sekarang pada awal periode juga tepat sama dengan pembayaran kupon sebesar 6.000 atau 6% dikali 100.000 setiap tahun. Sekarang pertimbangkan kasus di mana tingkat bunga efektif adalah 3%. Nilai sekarang pada saat penerbitan kini menjadi 108.486 dolar karena pasar menilai obligasi pada nilai sekarang mereka. Perusahaan dapat menerbitkan obligasi di atas nilai nominal 100.000 dolar atau dengan premi sebesar 8.486 dolar. Beban bunga sekarang jauh lebih rendah daripada pembayaran kupon. Sebagai contoh, pada tahun 1, beban bunganya adalah 3.255 dolar atau 3% dikali 108.486. Oleh karena itu, ketika perusahaan membayar kupon 6.000
dolar kepada pemberi pinjaman, seolah-olah perusahaan juga mengembalikan pokok sebesar 2.745 dolar yang mengurangi nilai sekarang obligasi. Jumlah 2.745 dolar ini disebut sebagai amortisasi premi obligasi. Perlu dicatat bahwa beban bunga dan amortisasi tidak sama setiap tahun, tetapi keduanya akan selalu menambahkan hingga mencapai jumlah pembayaran kupon. Ketika tingkat bunga jauh lebih tinggi daripada tingkat kupon, maka gambaran yang berlawanan dengan skenario premium terjadi. Nilai sekarang pada penerbitan adalah 90.000 dolar, 53 dolar. Oleh karena itu, perusahaan menerbitkan obligasi di bawah nilai nominal atau dengan diskon sebesar 9.947 dolar setiap tahun. Beban bunga lebih tinggi daripada pembayaran kupon, sehingga seolah-olah perusahaan meminjam lebih banyak setiap tahun yang meningkatkan nilai sekarang obligasi. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk utang jangka panjang, termasuk bagaimana utang tersebut dilaporkan di neraca dan bagaimana beban bunga dilaporkan di laporan laba rugi. Utang jangka panjang dilaporkan pada nilai sekarang atau biaya perolehan diamortisasi, bukan nilai nominal. Beban bunga juga dicatat adalah beban bunga aktual, bukan pembayaran kupon dan amortisasi diskonto atau premi obligasi, mempengaruhi nilai tercatat utang di neraca. Selain itu, baik menurut GAAP Amerika Serikat maupun IFRS, perusahaan didorong tetapi tidak diwajibkan untuk melaporkan utang jangka panjang pada nilai wajar yang mencerminkan perubahan nilai wajar selama periode akuntansi sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dalam laba bersih. Contoh yang diberikan menunjukkan bagaimana perubahan suku bunga mempengaruhi nilai tercatat dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi selama beberapa tahun. Akhirnya, meskipun total beban yang dibebankan selama periode utang di bawah akuntansi nilai wajar sama dengan yang dibebankan di bawah metode konvensional. Jumlah yang dibebankan tiap tahun juga dapat berbeda-beda. Pengungkapan terkait utang dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya yang terkait dengan utang jangka panjang dan jangka pendek. Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan rincian utang dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk jumlah yang diakui di neraca, jadwal jatuh tempo masa depan, dan ketentuan kontraktual seperti jaminan dan perjanjian, serta saldo jalur kredit yang tidak terpakai. Contoh yang digunakan adalah pengungkapan utang Allianz One pada tahun 2011. Neraca menunjukkan total utang jangka panjang sebesar 885 juta dolar dan terdapat rincian lebih lanjut tentang utang-utang utama seperti revolver berjaminan, wesel berjaminan 10%, dan wesel konversi. Catatan juga mencakup jadwal pembayaran yang rinci, jumlah utang yang jatuh tempo di tahun-tahun mendatang, dan laporan tentang nilai wajar utang yang lebih tinggi dari biaya perolehan diamortisasi karena penurunan suku bunga sejak pinjaman diberikan. Selain itu, komentar yang disertakan dalam catatan memberikan detail tambahan tentang karakteristik utang, waktu pengembaliannya, jatuh tempo, serta perlindungan kontraktual yang menyertainya. Bagian yang sangat penting dari komentar ini adalah pembahasan mengenai pembatasan perjanjian yang akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai analisis pembiayaan utang. Yang pertama ada biaya diamortisasi versus biaya nominal. Utang itu biasanya dilaporkan pada neraca dengan biaya diamortisasi. Hal ini tuh dapat berbeda dari jumlah yang jatuh tempo atau nilai nominal. Misalnya, nilai nominal utang Allianz One itu sebesar 635 juta dolar, sedangkan nilai tercatatnya itu hanya 612 juta dolar. Teori keuangan ini menyatakan bahwa nilai sekarang merupakan ukuran yang lebih tepat untuk komitmen kas masa depan. Namun perlu dicatat bahwa nilai kini itu seringkali meremehkan komitmen kas yang sebenarnya karena nilai nominal itu adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman saat utang jatuh tempo. Banyak analis kredit yang menggunakan nilai nominal utang saat menentukan rasio utang ekuitas atau rasio cakupan perusahaan karena hal tersebut mengukur komitmen terkait utang perusahaan. Selain itu, penting bagi analis untuk mempertimbangkan nilai nominal utang yang jatuh tempo di masa depan saat menyiapkan perkiraan arus kas. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi nilai wajar. Nilai wajar utang itu mencerminkan nilai kini utang dengan memperhitungkan suku bunga saat ini, berbeda dengan biaya diamortisasi yang berdasarkan suku bunga pada saat utang diterbitkan.
Meskipun nilai wajar sering dianggap unggul secara konseptual, analisis mengenai kecocokannya dalam akuntansi utang itu masih bervariasi. Nilai wajar lebih berguna untuk menilai nilai likuidasi utang jika perusahaan berencana untuk melunasi utangnya dengan segera, namun kurang berguna untuk utang yang akan dibayar hingga jatuh tempo. Akuntansi nilai wajar ini tidak selalu cocok karena mencatat keuntungan atau kerugiannya itu yang masih belum direalisasi itu dapat menyesatkan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai pensiun utang masa depan. Seorang analis itu harus dengan hati-hati memeriksa jadwal pembayaran utang masa depan untuk memproyeksikan arus kas dan menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang saat jatuh tempo. Jika perusahaan tidak mampu membayar utangnya, hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan. Meski perusahaan biasanya melakukan refinancing, hal ini itu tidak bisa diandalkan, terutama bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk. Materi selanjutnya yaitu perlindungan. Pemberi pinjaman biasanya memiliki kontrak eksplisit dengan perusahaan peminjam untuk melindungi dana yang telah mereka pinjamkan. Ada 3 cara utama pemberi pinjaman melindungi diri mereka. Yang pertama ada seniority, yang kedua ada security, dan yang ketiga ada covenants. Catatan dalam laporan tahunan itu memberikan rincian mengenai perlindungan ini. Untuk penjelasannya itu yang pertama ada seniority. Itu seniority mengacu pada urutan pembayaran berbagai pihak ketika bisnis perusahaan itu dibubarkan. Klaim yang lebih senior dibayar terlebih dahulu sebelum klaim yang lebih junior. Kemudian yang kedua ada security. Jaminan adalah aset yang disisihkan selama pembubaran perusahaan untuk memenuhi klaim tertentu, di mana jika perusahaan terjadi pembubaran, maka pemilik klaim dapat menjual aset tersebut untuk memenuhi hak mereka. Kemudian yang ketiga ada covenants. Covenants dalam perjanjian pinjaman merupakan mekanisme penting untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman. Ada 2 jenis covenants. Yang pertama ada afirmatif. Affirmative covenants ini menetapkan tindakan yang harus diambil oleh manajemen untuk menjaga kelayakan utang. Kemudian yang kedua ada negative covenants, yaitu membatasi perilaku manajemen yang dapat merugikan pemberi pinjaman. Ada sewa. Dalam sebuah perjanjian sewa terdapat lessor atau pemilik aset dan juga lessee sebagai pengguna aset. Lessee mendapatkan hak untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa tertentu. Sebagai imbalannya, lessee membayar sewa yang disebut sebagai minimum lease payments atau MLP. Ada 2 jenis utama dari perjanjian sewa. Yang pertama ada capital lease atau sewa modal. Jenis ini itu mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan kepada lessee, diakui sebagai akuisisi aset dan kewajiban di neraca, dan jika dianggap sebagai capital lease, baik aset yang disewa maupun kewajiban sewa itu diakui di neraca. Kemudian yang kedua ada operating lease atau sewa operasional. Pada jenis ini, aset dan kewajiban sewa itu tidak diakui di neraca. Pembayaran sewa ini hanya dianggap sebagai biaya atau pendapatan bagi lessor. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi dan pelaporan sewa. Lessee mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai modal jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria, yaitu yang pertama ada kepemilikan aset berpindah ke lessee pada akhir masa sewa. Yang kedua ada opsi untuk membeli aset dengan harga murah. Kemudian yang ketiga ada durasi sewa adalah 75% atau lebih dari umur ekonomi aset. Dan yang keempat ada nilai sekarang dari pembayaran minimum lease atau MLP itu adalah 90% atau lebih dari nilai wajar aset. Jika tidak ada kriteria yang terpenuhi, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Dalam capital lease, aset dan kewajiban sewa itu dicatat di neraca, asetnya didepresiasi dan biaya bunga itu diakui. Sementara untuk operating lease, MLP hanya dicatat sebagai biaya tanpa mencatat aset atau kewajiban di neraca. Nah, untuk pengungkapan dalam laporan keuangan itu gimana? Aturan akuntansi itu mengharuskan semua penyewa itu mengungkapkan atau biasanya dalam laporan keuangan itu yang pertama
Pembayaran sewa minimum di masa depan secara terpisah untuk sewa modal dan operasional selama 5 tahun berikutnya dan total setelahnya, serta yang kedua, beban sewa atau rental expense untuk setiap periode yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada pengungkapan sewa. Peraturan akuntansi itu mengharuskan perusahaan dengan kapital lease untuk melaporkan aset sewa dan kewajiban sewa di neraca. Selain itu, semua perusahaan harus mengungkapkan kewajiban sewa masa depan komitmen untuk sewa modal dan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisis. Nah, setelah mempelajari materi tentang sewa, kita akan mempelajari materi dengan analisis sewa ya. Yang pertama ada dampak dari sewa operasional, yaitu pertama ada sewa operasi terbilang mengecilkan kewajiban dari neraca, yaitu memperbaiki rasio solvabilitas seperti utang terhadap ekuitasnya. Yang kedua, sewa operasi itu mengecilkan aset, dapat meningkatkan laba atas investasi dan rasio dari perputaran aset tersebut. Yang ketiga ada pengakuan biaya ditunda pada sewa operasi, sehingga pendapatan di awal masa sewa itu bisa terlihat lebih besar, tetapi terlihat lebih kecil di akhirnya. Yang selanjutnya ada kewajiban lancar, itu bisa terlihat lebih kecil dan dapat meningkatkan rasio lancar serta ukuran likuiditasnya. Yang terakhir, bunga itu dapat dimasukkan ke biaya operasi yang akan mengurangi pendapatan operasi dan biaya bunga. Nah, hal tersebut dapat memperbaiki rasio cakupan dari bunga sewa tersebut. Lalu selanjutnya ada mengubah sewa operasional menjadi sewa modal. Ini case-nya kita pakai perusahaan yang terdapat di e-book. Ada perusahaan Best Buy. Pertama kita harus melakukan evaluasi klasifikasi sewa operasi ya dari Best Buy tersebut. Yang pertama harus dilakukan estimasi sisa periode sewa operasi dengan membagi MLP atau biasa yang disebut minimum lease payment tahun berikutnya dengan MLP tahun terakhir. Lalu Best Buy itu diperkirakan memiliki sisa waktu sewa hanya sekitar 12 tahun yang dianggap terlalu lama sebagai sewa operasi, sehingga sewa tersebut perlu diklasifikasikan ulang sebagai sewa modal. Lalu ada proses pengkapitalisasian dari sewa operasi tersebut, yaitu yang pertama bertujuan untuk mengubah sewa operasi menjadi sewa modal. Nah, hal tersebut perlu memperkirakan nilai sekarang dari kewajiban sewa operasi menggunakan suku bunga diskonto. Perhitungannya sudah ada di e-book, bisa dibaca, nanti juga kita cantumkan lampirannya. Lalu ada tantangan muncul dalam menentukan suku bunga sewa operasi, yaitu kita bisa menggunakan suku bunga implisit dari sewa model atau suku bunga utang jangka panjang perusahaan sebagai proksi atau proyeksi. Nah, jika tantangan itu muncul, kita bisa menggunakan opsi-opsi tersebut ya, sebagai perhitungannya. Lalu ada suku bunga dan nilai sekarangnya. Best Buy itu memiliki peringkat obligasi BBB dengan biaya pinjaman efektif sebesar 5,8% pada tahun 2005. Nah, diskonto pembayaran sewa yang diproyeksikan itu menghasilkan nilai sekarang sebesar 3.321 US dollar miliar yang seharusnya bisa ditambahkan ke kewajiban Best Buy. Lalu ada estimasi nilai aset sewa, yaitu nilai aset sewa operasi yang diasumsikan sama dengan kewajiban yang diestimasi, yaitu sekitar 3.321 US dollar miliar untuk tahun 2004. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi beban bunga dan penyusutan dari Best Buy. Yang pertama, beban bunga itu diperkirakan sebesar 193 juta US dollar atau sebesar 5,8% dari kewajiban sewa. Dan beban penyusutannya itu sebesar 277 juta US dollar per tahun dengan total beban sebesar 470 juta US dollar untuk tahun 2005. Lalu dibandingkan dengan biaya sewa sebelumnya sebesar 454 juta US dollar, terjadi peningkatan beban sebesar 16 juta US dollar sebelum pajak. Lalu kita perlu menyusun ulang laporan keuangan untuk reklasifikasi sewa dari Best Buy, yaitu reklasifikasi sewa ini memiliki dampak terbatas pada laporan laba rugi Best Buy pada tahun 2004 dengan menggunakan perhitungan untuk penyusutan pada tahun 2005 dan beban bunga pada laporan laba rugi Best Buy pada tahun 2004
dapat direvisi sebagai berikut. Yang pertama, beban bunga operasional itu bisa menurun sebesar 177 juta US dollar dengan penghapusan beban sewa sebesar 454 US dollar juta yang dilaporkan pada tahun 2004 dan penambahan beban penyusutan sebesar 277 juta US dollar. Yang kedua ada beban bunga yang meningkat sebesar 193 juta US dollar menjadi 201 juta US dollar. Yang terakhir ada pendapatan bersih. Best Buy menurun sebesar 10 juta US dollar. Nah, 16 juta US dollar itu sebelum pajak. Artinya 1 atau 0,35 asumsi tarif pajak perusahaan marginal pada tahun 2004. Selanjutnya ada lampiran dari perhitungan dari Best Buy, yaitu restate balance sheet after converting operating lease to capital lease Best Buy pada tahun 2004. Bisa dilihat di bawah ini lampirannya, yaitu berubah. Income statement-nya menjadi seperti yang di lampiran, balance sheet-nya juga seperti pada yang di lampiran. Selanjutnya ini yang pertama ada pendekatan alternatif, yaitu ada alih-alih menggunakan biaya sewa aktual, kita bisa menghapus proyeksi dari pembayaran sewa minimum dari tahun sebelumnya dan menggantikannya dengan proyeksi penyusutan serta bunga yang dihitung di awal tahun. Yang kedua, pendekatan ini juga menganggap hanya pembayaran sewa minimum yang relevan untuk tahun berjalan dan tidak memperhitungkan sewa bersyaratnya. Lalu ada kapitalisasi aset dan kewajiban, yaitu pertama menggunakan pendekatan ini untuk memerlukan kapitalisasi aset dan kewajiban sewa untuk neraca pembukaan dan penutupan. Lalu kita perlu memeriksa nih catatan kaki sewa dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Lalu ada dampak dari neraca, yaitu total aset dan kewajiban meningkat tajam pada akhir tahun 2004 dari Best Buy yaitu sebesar 3.321 miliar US dollar yang merupakan nilai kewajiban dari sewa operasi Best Buy. Adanya peningkatan kewajiban terdiri dari kewajiban lancar sebesar 261 juta US dollar dan kewajiban tidak lancar sebesar 3,6 miliar US dollar. Lalu ada rasio keuangannya. Rasio lancar itu sedikit menurun dari 1,27 menjadi 1,20 setelah adanya reklasifikasi sewa. Lalu rasio solvabilitas itu memburuk dengan total utang terhadap ekuitas meningkat menjadi 65%. Meningkat 65% menjadi 2,50 dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas itu melonjak dari 0,21 menjadi 1,11. Wow. Lalu selanjutnya ada pengaruh terhadap profitabilitas, yaitu rasio cakupan bunga menurun dari 16,3 menjadi 7,37, tetapi dinilai tetap kuat meskipun setelah penyesuaian sewa operasinya. Lalu ada pengembalian atas ekuitas atau ROI, tidak banyak terpengaruh karena pendapatan setelah pajak itu hampir sama nilainya. Yang terakhir ada pengembalian atas aset yang menurun dari 8,1% menjadi 5,8% karena adanya peningkatan aset yang dilaporkan oleh Best Buy. Lalu ada leverage dari keuangan. Untuk mengimbangi penurunan dalam pengembalian atas aset, leverage keuangannya itu meningkat sehingga ROI tetap tidak berubah. Terakhir ada setelah kapitalisasi sewa, Best Buy itu memerlukan lebih banyak investasi modal sehingga rasio perputaran asetnya itu lebih rendah dan ROI bisa dicapai dengan tingkat leverage yang lebih tinggi. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kontingensi dan juga komitmen. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kontingensi itu sendiri. Kontingensi adalah potensi keuntungan dan kerugian yang bergantung pada kejadian yang ada di masa depan. Kontingensi kerugian disebut sebagai kewajiban kontingensi dan dapat muncul dari adanya suatu litigasi. Kontingensi kolektabilitas piutang, klaim asuransi, ancaman pengambilan atau ancaman pengambil alihan, dan kerugian katastrofi. Sebelum perusahaan mencatat kontingensi kerugian, harus ada kemungkinan kerugian akan terjadi dan jumlah kerugian dapat diestimasi. Contoh dari kasus adanya kontingensi ini adalah kerugian dari piutang tak tertagih dan kewajiban yang terkait dengan garansi suatu produk.
Jika salah satu atau kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, perusahaan harus mengungkapkan kontingensi tersebut dalam suatu catatan, jika kemungkinan kerugian tersebut tinggi. Perusahaan tidak mengakui kontingensi keuntungan dalam suatu laporan keuangan, namun mereka dapat mengungkapkan kontingensi keuntungan dalam catatan jika probabilitas realisasinya cukup tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai cara menganalisis kewajiban kontingensi. Liabilitas kontingensi, seperti jaminan layanan dan garansi dianggap sebagai estimasi yang didasarkan pada suatu pengalaman atau harapan masa depan yang ada pada perusahaan. Analisis terhadap liabilitas ini harus mempertimbangkan estimasi manajemen yang mungkin kurang akurat atau terlalu tinggi. Pengungkapan catatan mengenai kontingensi kerugian juga penting untuk dianalisis, termasuk penjelasan jumlah potensi kontingensi, partisipasi pihak lain, dan dampaknya terhadap pendapatan. Beberapa contoh kewajiban kontingensi adalah mileage penerbangan yang belum ditukarkan dan cadangan kerugian di masa depan. Proses estimasi cadangan dapat terbukti lemah. Terlihat seperti contoh yang pada perusahaan yang harus menaikkan cadangan klaim tahun sebelumnya. Laporan auditor juga memberikan suatu perspektif meskipun mereka tidak dapat memberikan pendapat pasti tentang hal kontingensi. Bank-bank sering meremehkan atau membatasi pengungkapan catatan pada kerugian kontingensi seperti penurunan nilai aset dan komitmen off balance sheet. Pengungkapan ini penting untuk memahami exposure, risiko, dan dampaknya terhadap perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai komitmen. Pengertian komitmen sendiri adalah klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan karena kinerja di masa depan yang ada berdasarkan suatu kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak pelaksanaan atau penerbitan pesanan pembelian bukanlah suatu transaksi yang telah selesai. Contoh dari suatu komitmen adalah kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli suatu produk atau jasa dengan harga tertentu dan kontrak pembelian aset tetap yang mengharuskan pembayaran selama masa suatu konstruksi. Perjanjian sewa guna usaha juga dalam banyak kasus merupakan suatu bentuk komitmen, dan semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor-faktor penting seputar kewajiban, termasuk jumlah, kondisi, dan juga waktu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan di luar neraca atau biasa disebut sebagai off-balance sheet. Off-balance sheet sendiri mengacu pada tidak dicatatnya kewajiban pembiayaan tertentu. Di sini kami telah memeriksa beberapa transaksi yang sesuai dengan model ini, seperti sewa operasi. Dan selain pada sewa operasi, ada juga sewa guna usaha dan beberapa pengaturan pembiayaan off-balance sheet lainnya, mulai dari yang paling sederhana hingga yang sangat kompleks. Pengaturan-pengaturan ini merupakan bagian dari suatu landscape yang terus berubah secara berkala, di mana ketika suatu persyaratan akuntansi diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban dari transaksi pembiayaan off-balance sheet tertentu, maka cara-cara baru dan inovatif dirancang untuk menggantikan proses tersebut. Selanjutnya, mengenai contoh-contoh dari off-balance sheet itu sendiri. Salah satu cara untuk membiayai aset tetap adalah dengan mengakuisisi pihak luar yang akan menggunakan aset tersebut dan menyediakan dana untuk membayar suatu utang. Contoh pengaturan ini adalah perjanjian pembelian, perjanjian penggunaan fasilitas pemrosesan, dan perjanjian take or pay. Terdapat variasi dari pengaturan ini, di mana dibentuk suatu entitas yang terpisah dan memberikan pembiayaan hingga 50% kepemilikan, seperti usaha patungan atau kepemilikan saham terbatas. Perusahaan melakukan ini sebagai investasi dan tidak mengkonsolidasi entitas tersebut dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, entitas tersebut tidak termasuk dalam liabilitas perusahaan. Dua praktik yang perlu dipertimbangkan adalah pengadaan aset tetap melalui pihak luar dan pembentukan entitas terpisah yang memberikan pembiayaan sebesar 50% kepemilikan. Selanjutnya mengenai entitas dengan tujuan khusus. Entitas dengan tujuan khusus atau Special Purpose Entities atau SPE telah menjadi mekanisme pembiayaan yang penting dalam keuangan korporat selama beberapa dekade terakhir. SPE dibentuk oleh perusahaan yang mensponsori dan dimodali dengan pernyataan ekuitas. Sebagian diantaranya berasal dari pihak ketiga yang independen. SPE memanfaatkan investasi ekuitas ini dengan pinjaman dari pasar kredit untuk membeli aset produktif dari atau untuk perusahaan yang bersponsor. Arus kas dari aset produktif ini digunakan untuk melunasi utang dan memberikan pengembalian terhadap
Arus kas dari aset produktif ini digunakan untuk melunasi hutang dan memberikan pengembalian kepada investor khusus. Pentingnya SPE terutama berada pada kemampuannya untuk memberikan pembiayaan yang lebih murah dan memungkinkan transaksi di luar neraca perusahaan. Ada dua jenis struktur SPE yang umum. Yang pertama yaitu sekuritisasi untuk penerbitan obligasi yang didukung oleh piutang dan juga sewa operasional sintetis untuk transaksi properti. Namun keberadaan SPE juga menghadapi tantangan dalam hal definisi pengendalian dan konsolidasi dengan perusahaan yang bersponsor. Entitas dengan kepentingan variabel atau Variable Interest Entities atau VIE adalah bentuk SPE yang tidak memiliki kepemilikan saham dan pengendaliannya ditentukan melalui dokumen hukum. Jika total ekuitas pada risiko tidak mencukupi atau VIE tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, menyerap kerugian, atau menerima imbal hasil, maka VIE harus dikonsolidasikan dengan penerima manfaat utang. Oke, yang pertama adalah terkait dengan reporting of capital stock. Nah, ada 4 poin. Yang pertama adalah membahas terkait dengan hal-hal apa saja yang berpengaruh pada kenaikan saham beredar. Ada penerbitan saham, konversi surat utang, dan penerbitan dalam rangka dividen saham dan pemecahan saham, kemudian penerbitan saham dalam rangka akuisisi dan merger, dan juga penerbitan berdasarkan opsi saham dan warrant yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ada sumber-sumber yang menyebabkan penurunan saham beredar. Itu ada pembelian dan pelepasan saham, kemudian pembelian kembali saham treasury, kemudian ada pemecahan saham terbalik reverse stock split. Yang ketiga adalah aspek penting lain dari analisis terhadap saham modal adalah evaluasi yang dimiliki oleh orang lain yang ketika dieksekusi menyebabkan jumlah saham yang beredar meningkat, dengan demikian dapat melemahkan kepemilikan dari saham itu sendiri. Kemudian yang terakhir atau keempat adalah modal di store, adalah total pembiayaan yang diterima dari para pemegang saham sebagai imbalan atas modal saham. Modal di store biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya yaitu shareholder. Secara arti kata sendiri, shareholder adalah pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pembiayaan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Hal ini dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset bersih. Aset bersih sendiri adalah aset di luar daripada kewajiban perusahaan. Pemegang sekuritas ekuitas biasanya berada di bawah kreditor. Jadi ya berarti bahwa klaim kreditor itu harus didahulukan terlebih dahulu, kemudian baru menyelesaikan kewajiban kepada pemegang ekuitas. Nah, analisis yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis ekuitas yaitu yang pertama ada mengklasifikasikan dan membedakan sumber-sumber utama pembiayaan ekuitas, kemudian memeriksa hak-hak untuk kelas-kelas pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi, kemudian mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas, lalu meninjau pembatasan kontraktual hukum dan pembatasan lainnya atas distribusi laba ditahan, dan yang terakhir mengkaji persyaratan dan ketentuan sekuritas yang dapat dikonversi opsi saham dan hal lain yang melibatkan potensi penerbitan saham. Oke, selanjutnya yaitu adalah klasifikasi dari modal saham sendiri. Nah, saham modal adalah saham yang diterbitkan untuk pemegang ekuitas bagi imbalan atas aset dan layanan. Ada 2 jenis dasar saham modal, yaitu saham preferen dan juga saham biasa. Saham preferen adalah kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur-fitur yang lebih umum yang melekat pada saham preferen kurang lebihnya adalah yaitu saham preferensi distribusi dividen termasuk fitur partisipasi dan kumulatif. Kedua, prioritas likuidasi. Sangat penting karena perbedaan antara nilai nominal dan nilai likuidasi saham preferen bisa sangat besar. Kemudian yang kedua ada saham biasa. Saham biasa adalah saham yang mewakili kepentingan kepemilikan dan menanggung resiko dan imbalan utama atas kinerja perusahaan. Oke, informasi yang lebih penting dalam analisis adalah terkait komposisi akun modal dan pembatasan yang berlaku. Komposisi ekuitas berperan penting karena ketentuan-ketentuan dapat mempengaruhi hak residual pemegang saham biasa yang berdampak pada hak, resiko, dan imbal hasil bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu retained earning atau laba ditahan. Laba ditahan adalah modal yang diperoleh oleh perusahaan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba yang tidak distribusikan. Nah,
tidak distribusikan perusahaan dari sejak awal berdirinya perusahaan itu sendiri. Ada 3 poin penting dalam return earning ini. Yang pertama ada cash and stock dividend. Dividen tunai adalah pembagian uang tunai kepada para pemegang saham. Ini adalah bentuk yang paling umum dan setelah diumumkan merupakan kewajiban perusahaan. Kemudian ada dividen saham. Dividen saham adalah pembagian saham perusahaan kepada para pemegang saham secara pro rata. Pada dasarnya ini merupakan kapitalisasi permanen atas pendapatan. Selanjutnya ada spin-off dan split-off. Nah, spin-off adalah pembagian saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen aset atau aset investasi pada anak perusahaan. Sedangkan split-off adalah pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, yang terakhir ada accumulated other comprehensive income. Nah, ada beberapa pos yang termasuk dalam pendapatan komprehensif. Yang pertama ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Kemudian yang kedua, ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari derivatif yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai dan penyesuaian penjabaran mata uang asing. Oke, selanjutnya ada nilai buku bersaham, di mana nilai buku bersaham adalah nilai yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan berdasarkan laporan neraca. Ini dihitung dengan mengurangkan kewajiban dari klaim sekuritas senior seperti saham preferen dari total aset. Nilai buku saham biasa dapat diperoleh dengan menjumlahkan ekuitas saham biasa dan mengurangkan klaim senior yang belum tercatat seperti dividen preferen yang tertunda atau premi likuidasi. Yang selanjutnya ada relevansi nilai buku bersaham, di mana nilai buku memainkan peran penting dalam analisis laporan. Dalam laporan ini, penerapannya sini ada 3, yaitu nilai buku dengan potensi penyesuaian sering digunakan dalam menilai persyaratan merger. Yang kedua, analisis perusahaan yang sebagian besar terdiri dari aset liquid seperti keuangan, investasi, asuransi, dan lembaga perbankan sangat bergantung pada nilai buku. Yang terakhir, analisis obligasi bermutu tinggi dan saham preferen sangat penting bagi cakupan aset. Lalu di sini ada 2 pertimbangan, yaitu nilai tercatat aset, terutama aset berumur panjang seperti aset tetap, pabrik, dan biasanya dilaporkan sebesar biaya perolehan dan dapat sangat berbeda dari nilai pasar. Lalu yang kedua, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal seringkali tidak tercermin dalam nilai buku. Demikian pula aset kontingensi dengan probabilitas kejadian yang wajar. Selain itu, penyesuaian lain juga sering diperlukan. Sebagai contoh, jika saham preferen memiliki karakteristik utang, maka akan lebih cepat jika diberlakukan sebagai utang pada tingkat bunga yang berlaku. Singkatnya, nilai buku adalah alat analisis yang berharga, tetapi kita harus menerapkannya dengan diskriminasi dan pemahaman. Selanjutnya ada kewajiban di ujung ekuitas. Kewajiban di ujung ekuitas ini ada 3, yaitu utang yang dapat dikonversi, saham preferen yang dapat ditukar, dan kepentingan minoritas. Yang pertama, utang yang dapat dikonversi. Utang konversi adalah utang yang dapat dikonversi menjadi saham ekuitas pada saat jatuh tempo. Ini merupakan sekuritas hibrida yang menggabungkan fitur utang dan ekuitas. Dengan konversi terjadi jika harga saham melebihi harga konversi saat jatuh tempo. Menurut standar akuntansi, utang konversi harus dipisahkan menjadi komponen utang dan ekuitas, dengan nilai kewajiban dihitung berdasarkan utang tanpa opsi konversi dan nilai ekuitas dari sisa nilai efek konversi. Lalu saham preferen yang dapat ditukar. Beberapa sekuritas ekuitas seperti saham preferen dengan ketentuan penebusan wajib memiliki sifat yang lebih mirip utang. Ini karena perusahaan diharuskan membayar dana pada tanggal tertentu yang mirip dengan kewajiban hutang. Sebaliknya, sekuritas ekuitas yang sebenarnya tidak memiliki kewajiban pembayaran seperti itu. Lalu ada kepentingan minoritas, di mana kepentingan minoritas atau kepentingan non-pengendali adalah bagian dari ekuitas anak perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham luar, bukan oleh perusahaan induk. Meskipun bukan milik perusahaan induk dan tidak termasuk dalam ekuitasnya, kepentingan minoritas tetap merupakan bentuk ekuitas dan bukan liabilitas.
Selanjutnya ada pelaporan ekuitas pemegang saham di bawah IFRS. IFRS memberikan fleksibilitas dalam cara item-item dalam ekuitas pemegang saham dilaporkan, sehingga terdapat variasi yang luas dalam praktik. Pola umum yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal saham dilaporkan sebagai item terpisah. Yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, tetapi beberapa memasukkannya dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan mencakup pendapatan komprehensif lainnya yang terakumulasi, kompensasi opsi saham, premi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan laba ditahan. Yang keempat, kepentingan minoritas seperti kepentingan non pengendali ditampilkan terpisah dari ekuitas pemegang saham perusahaan induk, tetapi termasuk dalam total ekuitas. Yang terakhir, beberapa perusahaan melaporkan komponen detail di neraca, sementara yang lain hanya melaporkan agregat untuk setiap kategori. Terima kasih atas perhatiannya. Aku harap sesi pemaparan materi dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Jikalau ada salah kata dan salah perbuatan, kami mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.